Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wal wafa la ilaha illallah malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la yamzikru anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul wa shadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa dan syukur. Mari sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di kajian khas dengan tema mencari kebaikan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadanya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah taat hingga akhir zaman. Yang kami hormati tentunya pemateri kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Jajan Zainal Abidin, yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan beserta keluarganya. Tak kepada saudara-saudara semuanya yang sama-sama hadir menyimak pada kesempatan pagi kali ini, semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dalam ibadah, dan di surganya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan segera simak ilmu yang sangat luar biasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali kesempatan pagi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dilanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan sebagian ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Muhammad Fahrul Razi. Kepadanya dipersilahkan. Cek, sebelumnya suaranya terdengar? Saya deh, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dek, bangun dek, sebut dulu dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah akhirat
berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fahrul Razi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, yang semoga bacaan ayat suci Al-Quran jadi kebaikan khusus untuk pembaca umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita masuk ke acara inti, di mana kita akan mendapatkan ilmu dan arahan-arahan dari guru kita. Insya Allah, saudara-saudara semua, kita langsung saja dengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita hormat Al-Mukarram Al-Ustaz Ajajen Zainal Abidin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya jelas? Jelas. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Menurut hormat Bi Haji Angkom, Haji Deden, sareng pun lanjut Haji Dudung, tehilap ke Mang Haji Dayat, oke, alhamdulillah hadir. Oke, diutamakan ke saudara Ahmad Zulkarnain, hatur nuhun anu parantos maperinan waktosna selaku moderator membawa acara dina live Zoom ya, kajian pengawasan dina alhamdulillah terus kedua kalina ayeuna dina dinten Sabtu kaping sore teh mah kaping 5 kaping 5 Juni tahun 2020. Mugia hadirna urang sadayana dina pertemuan silaturahmi meskipun secara online, mugia aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya pada hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media Zoom. Sekali lagi semoga pertemuan kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita menjadi amalan soleh, amal soleh urang sadayana ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita sekalian selaku umat yang taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, bahwa hari ini kita akan bahas atau untung bahasnya naonnya lah, ya sedikit berbagilah perkawis mencari kebaikan dunia dan akhirat. Eta memang anu sangat
dicita-citakan ke urang sadayana, kita setiap hari insya Allah tidak akan terlepas dari doa sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh host kita sama pembaca Al-Quran. Kita senantiasa membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah pinten maknana atas pada uninga. Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, atina itu ya berikanlah kepada kami, fid dunya di dunia ini hasanah, kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran tadi sebetulnya itu menjelaskan asbabun nuzulnya, itu ketika peristiwa ya itu turun. Tapi ini tentu saja doanya bisa kita pakai, tidak hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, melainkan setiap kali kita ingat itu bisa kita berdoa seperti itu. Ya minimalnya sabada sholat senantiasa dibaca. Nah, orang-orang itu akan terbagi menjadi 4 golongan kaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama disebut nate untung-untung. Anu kedua buntung-buntung. Lu untung-buntung. Anu kaopat buntung-untung. Anu kahiji untung-untung hartosna dia baik di dunia, artinya sejahtera di dunia atau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua, kita untung-untungnya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, buntung-buntung. Berarti buntung, cilaka di dunia, cilaka di akhirat. Gitu. Risma di dunia teripu, sangsara, gitu. Berijeng teiman ke Allah. Jadi pasti dia bakal sangsara. Untung di dunia maneh sejahtera, tapi teiman ke Allah. Pasti bakal buntung. Gitu. Buntung di akhirat atau cilaka di akhirat. Nah, aya anu kaopatna buntung. Nah, buntung-untung di dia hartosna mungkin di dunia nama manehna teh kurang sejahtera, berada dalam kesulitan, tapi dia bersabar, dia takwa kepada Allah meskipun dalam kesulitannya, insya Allah di akhirat nanti dia akan sejahtera. Kita 4 golongan. 4 golongan kaitannya sekarang kebahagiaan dunia, sekarang kebahagiaan akhirat. Nah, mudah-mudahan orang sadayana mah berharap mah biasa baik di dunia, biasa baik oge di akhirat, sejahtera di dunia. Ya, daya kasusah, adem ayam tentram gitu.
rizki halal seueur barokah oge di akhiratna upami urang di dunyana sae kalayan iman takwa insyaallah di akhirat oge bakal sae bakal sejahtera. Ya. Berikutnya paling henteu atulah kita termasuk golongan yang keempat yang tadi mungkin kita di dunia kurang sejahtera atau mudah-mudahan di akhirat mah kita jangan sampai di dunia ripuh ulah di akhirat oge ripuh gitu. Tapi tentu saja kita berharap bahwa ayolah kita kejar akhirat karena akhirat adalah kehidupan yang kekal, kehidupan anu langgeng urang nyata di akhirat. Sebab dunia mah syukur tempat kita mencari untuk akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia mah tempat bercocok tanamna ya untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ya. Naon atuh amalan-amalan anu tiasa mendapatkan meraih kebahagiaan atau mencari kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amalan apa? Imam Nawawi Al-Albani dina kitab Nasoihul Ibad aya 5 kunci agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Anu kahiji nyata perbanyak kalimah ucapan-ucapan anu baik ya. Naon ucapan eta teh nyata kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap waktu, di setiap keadaan. Eta nu kudah dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrullahi azza wa jalla ala kulli hal fa innahu laisa amalun ahabu ilallah wala anja li'abdi min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Artinya perbanyaklah berzikir kepada Allah yang maha luhur lagi maha agung dalam berbagai keadaan. Karena tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia dan akhirat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah ya, di setiap keadaan, rek menuju senang, rek menuju kurang senang, rek menuju henteu senang, senantiasa ingat kepada Allah. Insya Allah dengan sering kita berzikir, hati akan menjadi tenang. Anu kedua, nyata mengucapkan lafaz atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kita ditimpa musibah. Ya. Setiap kita ditimpa musibah. Kenapa kita harus senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu menandakan bahwa kita menerima terhadap ketentuan Allah, menerima akan takdir Allah. Baik itu utamanya takdir yang menurut kita itu kurang baik menurut kita. Sebab mungkin awalnya itu serasa kurang baik, tapi tentu mungkin pasti akan ada hikmah di balik itu, gitunya. Nah, dan yang kedua, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu kita harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Jadi itu sebagai penunjukan bahwa kita iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu pula kita akan terbebas dari sifat putus asa, ya. Orang mau ngarasula lamun misalnya di pasihan tedamang atau apapun lah jenis musibahnya yang menurut kita tidak enak, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat putus asa. Nah, selanjutnya yang ketiga, amalan mencari kebaikan dunia dan akhirat, yaitu mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan berarti lamun kitu mah urang teh kedah seueur ngucapkeun alhamdulillah teh. Sebab mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kita tidak akan lepas dari nikmat Allah. Kita bisa bernapas, nikmat. Nikmat. Kita bisa membuka mata, nikmat. Gitu ya. Kita bisa minum, nikmat. Gitu. Kita bisa melihat, nikmat. Banyak sekali nikmat. Kulit kita bisa merasakan rabaan orang lain atau kita sendiri ketika dicubit sakit, nikmat. Sebab teu sakeudeuk keningan anu tos kena penyakit mah anu bararaal teh diciwit teu karaos gitu ya. Diciwit teu karaos berarti tos ngirangan nikmat. Nah, dan sering kita lupakan kadang kurang anu disebut nikmat teh nyata duit we jeung duit. Tatkala kita sehat mah poho yang eta teh sehat teh nikmat, padahal itu sehat itu adalah kenikmatan yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar. Sehingga sudah seyogianya kita senantiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah janji yang sajama anu syukur ke Allah pasti bakal ditambih-tambih nikmatna. Wala in kafartum sing saha anu ingkar kana nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, saestuna azab kaula saur Allah eta banget milaraanan. Nah, anu katilu. Anu kaopat, amalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah senantiasa mengucapkan basmalah tiap memulai pekerjaan yang baik tentu saja ya. Setiap memulai pekerjaan yang baik, awalilah dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tos dicontohan ku pengatur acara, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Kita salah satu contoh itu. Apapun yang kita lakukan, kita ya naon adalah pekerjaan kita yang baik, itu awalilah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya. Setiap perbuatan baik yang di dalamnya tidak dimulai dengan menyebut nama Allah atau dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu. Jadi awalilah setiap kita akan mengerjakan sesuatu yang baik, awalilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ucapkan istighfar ketika kita berbuat dosa. Jadi, al-insanu ma'alul khatawani, ini jami mada. Kita selaku manusia, tempatnya kesalahan, tempatnya kekhilafan. Nah, tapi tatkala kita melakukan kesalahan, tatkala kita melakukan dosa, ucapkanlah astagfirullahaladzim. Kayak gitunya. Kita benten amalan-amalan menurut pendapat Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasoihul Ibad. Kita minta sama sekarang amalan-amalan, tapi 5 kunci etalah anu tiasa kurang coba diamalkan untuk meraih kebahagiaan di dunia. Insya Allah kita pun akan meraih kebahagiaan di akhirat. Kayaknya waktunya, Moderator. Seperti langsung ke sisi tanya jawab. Ya, gitu lah. Sekali lagi, jadi untuk mencari kebahagiaan dunia, tadi ada 5 kunci amalan. Yang pertama yaitu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kita mendapatkan musibah. Yang ketiga, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin setiap kali mendapat kenikmatan. Yang keempat, ucapkan basmalah ketika kita akan memulai sesuatu yang pekerjaan yang baik. Yang kelima, ucapkanlah astagfirullahaladzim ketika kita berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan bagaimana kita sekuat tenaga mencari kebaikan dunia dan akhirat. Kaitannya juga dengan urgensi doa sapu jagat. Dilanjutkan dengan kategori orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tentunya di sini ada 4 golongan. Di sini ada untung-untung, sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Kemudian buntung-buntung, celaka di dunia dan bahkan celaka di akhirat. Untung-buntung kelihatannya sejahtera di dunia, namun tidak bertakwa maka celaka di akhirat. Selanjutnya buntung dan untung. Ini mudah-mudahan kita di antara 2 ini, antara untung-untung dan buntung-untung, yaitu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian 5 kunci ini sangat menarik tentunya karena untuk moderator pribadi ini menjadi bahan introspeksi. Bagaimana ruhiyah ini sangat mempengaruhi kita supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, ucapan yang baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mengucapkan lafaz innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan musibah. Selanjutnya mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa mengucapkan hamdalah. Kemudian basmalah setiap mengawali kegiatan, dan tentunya memperbanyak istighfar. Silahkan kepada saudara-saudara semua apabila memiliki pertanyaan bisa open mikrofonnya, membuka mikrofonnya kaitannya dengan topik kita kali ini.
Ataupun bisa memanfaatkan fitur chat begitu. Enggak. Kemudian putus. tetapi aya bilih aya nu bade nambihan di Kang Haji Dudung mangga. Mangga pilih ayat tambihan. Izin bertanya, Mangga Dimas. Jadi Acana hatur nuhun pisan ke Ahmad telah memimpin acara dengan sangat baik sekali. Jauh berkembang dari moderator sebelumnya. Kemudian juga pada Ajin terima kasih atas tausiahnya. Yang Dimas ingin tanyakan kan dalam kita kan tadi kan mencari akhirat, kebahagiaan dunia akhirat bagi diri sendiri, tapi kan kita juga ingin mendoakan orang tua yang telah meninggal, ingin apa? Kan tujuan kita bersama ingin berkumpul lagi di surganya Allah. Untuk mau bertanya amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendoakan orang tua kita, misalnya untuk supaya orang tua kita terhindar dari siksa kubur, dari kemudian juga diberikan syafaat oleh Allah. Seperti itu, Ajin. Itu nuhun. Bagus sekali pertanyaannya. Dimas ya. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih. Jadi di mana-mana maut anak Adam, putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Anu kahiji shadaqatun jariyah. Kahiji sedekah jariyah. Jadi anu moal putus amal ka ahli kuburnya eta anu kahijina sedekah jariyah anu terus bakal ngocor ya, bakal terus ngocor ke alam kubur. Nah, di sedekah jariyah. Sedekah jariyah di dia lantas anu paling ditekankan adalah dengan adanya wakaf. Karena wakaf itu kekal ya. Hakikatnya kekal. Sebab dengan wakaf itu kan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan ya, sehingga secara ain adalah kekal. Itu yang pertama. Sedekah jariyah, penekanannya di wakaf. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi insya Allah lamun urang ayeuna kanggo bekeleun ka akhirat teh mata beruntunglah kepada seorang orang yang bisa mengajarkan ilmunya. Kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, ya, yang mengajarkan ilmunya. Au muta'aliman, atau yang belajar. Nah, gitu ya. Au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Baik, sunat. Tah, insyaallah lamun ayeuna tangtos sepuh-sepuh orang sudah pernah mengajarkan kita baca Al-Quran, tingawitan alif-alifan, mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah. Katakan ilmu itu. Lamun ilmu eta anu diajarkan ke urang diamalkeun, nah eta insyaallah bakal ngocor ke alam kubur. Ya.
kurang perantos kedua amal didik kurang sehingga kita berhasil dekat kepada Allah. Nah itu insya Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Anu katilu waladun salihun yad'ulah, anak saleh anu ngadoakeun ka orang tuana. Dan mawi amalan naon cenah tadi Saur Dimas anu tiasa sebagai bakti kita kepada Allah, yaitu yang pertama yaitu doakan. Nah, doakan gitunya, doakan ku urang. Sebab anu paling diantos-antos ku ahli kubur bukan kiriman uang. Jika naon di tetangga sebelah berusannya, namun aya cenah urang duruk ieu duit kirimkeun. Bisi anu di akhirat teh teu bogaan duit. Nah, diduruk duitna teh. Kita tentu saja bukan seperti itu. Jadi yang pertama doakan. Doakan. Yang kedua, bisa juga kita bersedekah diniatkan untuk ahli kubur. Misalnya kita punya tanah nih luas, orang wakaf ya untuk kebaikan almarhum. Nah itu bisa. Insya Allah itu pahalanya akan mengalir. Jadi bisa dengan, dan setiap kita berbuat baik, ya perbuatan baik kita itu secara otomatis akan mengalir kepada orang tua kita. Ya, jadi setiap lamun turunan di ahli kubur melaksanakan kebaikan, insya Allah itu pun akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Nah itu mungkin gambaran singkatnya, Pak Dimas. Jadi anu paling pokok nama doakeun lah. Doakeun setiap kali pada sholat, setiap kali ingat, doakanlah. Doa anu paling populer minimal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah gitu. Dimas. Cakap. Turun pisan aja Jen. Terus ayah terkadang menemukan kasus di mana saking sayangnya dengan orang tua, ada yang misalnya kurban diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal. Kalau seperti itu seperti gimana? Sebetulnya kurban itu untuk yang hidup, ya. Kurban itu untuk yang hidup, kewajibannya. Sunatnya itu bukan untuk yang mati, yang sudah meninggal itu sudah. Ya, kalau mau bersedekah ya tidak menjadi masalah, tapi kurban itu, kurban sendiri itu, ya artinya yang hirup baik kurban mah gitu. Ya. Dan insya Allah itu pun akan sampai kepada ahli kubur. Di mana gaduh anak soleh, nu biasa kurban pasti bakal ngocor pahalana ke sepuh-sepuh orang gitu pinter. Nah gitu saran di abdi mah atas we kurban mah kanggo urang we niatan anu hirup. Ya. Hirup. Atur nuhun pisan. Ya. Alhamdulillah mungkin menjadi pencerahan bagi kita semua ya. Insya Allah. Kecuali punten kecuali upami aya wasiatnya Dimas, upami aya wasiat atau aya amanat, atau pernah ada cita-cita orang tua kita can kacumponan hayang kurban gitunya, hayang kurban ya, tapi can kacumponan wae eta namanya biasa aya amanat. Jadi di mana mama geus bapa geus teu aya, mama geus teu aya, wayahna lah pangkurbankeun, eta mah amanat nya, wasiat. Nah, namanya eta kedah dilaksanakeun ku urang. Tah kitu upami teu aya amanat, teu aya wasiat mah langkung sae kanggo urang lah. Nuhun.
lanjutkan. Ustaz. Alhamdulillah, ternyata ada syarat dan ketentuannya begitu untuk berkurban untuk orang yang atau orang tua kita yang sudah meninggal. Gitu. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan lanjutan mungkin karena yang ditanyakan mungkin mewakili gitu dari keluarga. Silakan. Atau penguatan gitu. Mangga bilih aya nu naroskeun heula mangga, tapi upami teu aya abdi ngiring sakedik nya niatan naon anu tos didugikeun ku Dirjen anu sateuacana apresiasi ka ya penyelenggara Mas sareng anu gaduh ka keluarga di Cianjur salajengna oge ka host laras sanes saur Dimas wae saur abdi oge Ahmad luar biasa lah gitunya. Nuhun ka Pahlur anu tos ngaos Quran mudah-mudahan terasnya diteraskeun kan upami tiasa mah ieu belajar ka ayah pada ya aya qiraatna gitunya tapi tadi gitu sae nuhun oge ka Dirjen anu parantos ngaduhikeun materina niatan wae pangintennya tina ngawitan heula tina ayat anu tadi mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Dina ayat Quran anu tadi dibahas salasna Allah Subhanahu wa taala parantos nguningatkeun yen manusa teh dina ngadoa sok aya nu ngadoa Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Jadi sok aya nu ngadoa teh ya Allah berikan aku kebaikan di dunia tapi sok poho kana akhirat. Aya ge nu ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ieu teh memang bahan introspeksi ka urang sadayana. Naha urang teh dina setiap ngadoa teh ngadoakeun dunia jeung akhirat atau keur ngadoakeun dunia unggul. Anu karaos ku sim kuring mah kadang-kadang ngadoa teh hayang kebaikan di dunia we, hayang loba rezeki, hayang kabayar hutang, hayang sukses dunia, nya hayang sukses dina karir, dina sakola, dina apa kana mah sagala doa ditumpahkeun teh hayang keur kebaikan di dunia. We kana akhirat mah soal orang teh teuing ka akhirat teh moal gitunya. Tapi ngadoa khusus ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku kesuksesan, ya Allah naikkan aku pangkat, ya Allah jadikan anak-anak orang yang sukses misalnya mun hayang juara lomba, hayang juara naon gitunya. Ngadoa hararusu tapi sok ngadoakeun akhirat. Tapi aya oge sebagian memang tadi disebutkan oge bahwa ini dalam ibadah haji betul. Jadi di Mekah oge nu ngadoa teh kadang-kadang mah datang ka Mekah teh hayang doa teh kebaikan dunia we, hayang beunghar, hayang usahana hasil gitunya, poho kana akhirat. Mudah-mudahan urang mah teu kalebet itu gitu. Tapi mun dina kitu hayu urang ieu deui, urang naon istilahna teh nya urang perbaiki deui bahwa urang dina ngadoa teh ulah keur dunia unggul tapi oge urang seueur ngadoa keur akhirat. Doa ka Allah ya Allah da ari nu kahirupan kekal mah engke di akhirat, dunia mah sakedeung daya oge aduh nya sok ayeuna mun abdi ge seandainya abdi geus sia ayeuna geus 53 mun usia Rasul 63 kan sakedeung deui eta teh lamun sesuai kan bisa anjing pagetok wallahu a'lam. Tapi hari akhirat makan abadi. Jadi akhirat gitu. Tadi aya nu untung ulah untung komo mun buntung mah rugi pisan naudzubillah min zaliknya buntung ge kategori bagus tapi saya nama Allah paling tidak ketika kita mendapat kesulitan di dunia yakinlah bahwa itu bukan musibah tapi ujian ke urang ke sarana memperbaiki diri
Jadi daya istilahnya di dunia teh abdi mah sangsara ulah, di dunia teh abdi mah dibere kesulitan we hayoh gitu. Ulah saya sadayana oge anugerah ti Gusti Allah, urang dibere hirup oge ieu teh tos anugerah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya ongko urang teh hese tapi geuning bisa hirup gitunya. Nah, gitu. Nama anu tadi teh ketika ada musibah ucapkan innalillahi, ketika melakukan kesalahan astagfirullahaladzim, mendapat nikmat alhamdulillah, setiap mau melakukan kebaikan bismillah. Diri kita yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta ucapan anu pokok anu ulah lepas tina diri urang nyaeta ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap doa urang teh ngagantungkeun hirup ka saha, ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hirup di dunia, hirup di akhirat, urang teh bakal ngagantungkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tulungan ulang ka hirup di dunia sareng di akhirat Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, ya Muhammadur Rasulullah karena nanti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan kepada kita berupa syafaat. Artinya jadi kunaon urang kedah ngaoskeun sholawat, karena nanti yang akan memberikan syafaat adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kumaha cenah ai kolot nulungan urang di akhirat. Justru anu bakal nulungan ka urang akhirat mah lain kolot urang, tapi anak urang. Jadi nah urang kudu memberikan pendidikan yang baik dan agama kepada anak, karena nanti di akhirat yang akan menolong kita adalah anak kita, bukan tua kita, dan kita yang akan menolong orang tua kita. Tadi teh Saur Ahmad, kumaha cenah hoyong Saur Dimas, mun hoyong orang berbuat kebaikan, setiap perbuatan baik kita diniati atau tidak diniati itu sudah jelas bakal ngalir pahalana, bakal ngalir kebaikan anak ka kolot urang, ka sepuh urang. Eta mah diniati atau tidak. Mau ari diniati mah gitunya pasti eta cenah anu tadi teh kurban keur orang kumaha. Tadi alhamdulillah terus dijelaskan kalau ada wasiat, kalau ada amanat ya silahkan. Tapi sebetulnya kan kurban itu adalah sebagai pembuktian ketaatan yang dibuktikan oleh kita yang masih hidup. Saya tadilah sepakat bahwa jadi kalau kurban saya nama ieu kanggo anak, kanggo saha tetanggi dia. Misalnya orang gaduh rezeki hoyong meser sapi, tiasa meser sapi hiji kan tujuaneun, misal di keluarga aya tiluan, bapak aya ibu anak, eta nu opat deui kasahakeun, entongkan pupus kan nu aya we, eta ge janten pembelajaran lamun urang gaduh putra aralit keneh ya ku bapak ini sebagai pembuktian ketaatan karena ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli anaknya Ismail, padahal Ismail teh anak yang sangat dicintai dan sangat dinanti. Jadi lami kan tegaduh putra teh pas gaduh putra pas nuju mebeujeuhna jadi permata hati tehnya kurot ayun teh jelas we malah ku Gusti diwayukeun supaya disembelih. Eta mah pembuktian ketaatan da Allah oge moal miwarang sanes miwarang disembelihna tapi taat henteu ieu ka Allah. Upami ngalaksanakeun kurban itu adalah sebagai pembuktian kita bahwa kita taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap barang-barang yang kita cintai. Eta teras langkaitkeun langsung sareng tadi berkawis infak tadi anu naos kumaha ye saur di hajingkom teh kumaha infak sane punten koreksi saketika Mang Haji Deden. Jadi infak yang nanti dikumpulkan itu bukan untuk yayasan. Sanes kanggo yayasan,
tapi yayasan memfasilitasi keluarga atau napi di luar keluarga anu bade berbuat kebaikan mangga kempelkeun di yayasan melalui kotak infak anu disebar gitunya, aya di koperasi, aya di Ajeng atau napi di Dijen mangga disukeun eta yayasan nanti ku yayasan keteh disalurkeun deui biasa berupa sumbangan langsung atau napi engke melalui kegiatan-kegiatan anu insya Allah bakal bermanfaat kangge umat di dieu tangtos akan didahulukan keluarga Haja Siti Aminah Haji Ahmad Sujai gitu nya eta sanes kanggo yayasan da yayasan mah teu peryogi dana yayasan akan menjadi sarana memfasilitasi untuk kebaikan semua. Kita panggilnya koreksi. Tak yari infak kumaha tak infak. Infak teh nifak, nafak teh bolong. Bolong teh tabungan. Jadi kalau kita berinfak, eta teh nabung kanggo iraha, nabung kanggo akhirat. Gitunya nabung kanggo engke ari infak mah jadi ulah upami infak urang ulah dietang misal hari ini infak 100.000 jadi dalam sebulan kita infak 300.000 nanti kita bisa ambil nih dalam setahun itu misalnya sekian 3.600.000 tadi ya infak mah tong kitu da infak mah tabungan canakeun engke pahalana di akhirat dan infak mah hilapkeun we sedekah hilapkeun we. Tapi upami zakat mah biasa dietang kurang kada dietang aya hartana jelas jadi zakat mah abdi mah zakat oke mah yang 2 juta tante itu dari zakat mah tergantung harta yang kita miliki yang wajib dizakati berapa itu harus kita hitung jangan sampai geuning kamari teh mayar zakatnya kurang berarti nanti harus ditambah seperti artinya panginten wallahu a'lam bishawab. Punten pilih lepat atur nuhun ka host mangga lajengkeun. Alhamdulillah, Masya Allah sudah diberi banyak sekali penguatan jazakallah khair kepada Adudung kaitannya dengan bagaimana kita bisa lalai begitu ya meskipun doanya baik ternyata bisa lalai karena kita tidak berdoa yang banyak untuk akhirat dan juga banyak sekali penguatan lainnya. Baik, kita sudah di akhir sesi kajian kepada Ajajen begitu untuk memimpin doa insya Allah di sini karena satu Zoom jadi memimpin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi karim wa Allahumma salli Sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba zawjatina wa auladina wa dzunuba ikhwanina wa akhwatina wa dzunuba ustadina wa masyayikhina wa dzunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna ilman. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal khair
وبالبركة وبالنعمة وبالرزق وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap rangkaian acara sudah selesai terlaksana. Mangga bilih masih ada pengumuman serta ajan ditutup biasa didugikan. Senin pangintennya di Adudung pada aya akikah. Eta mah pami waktos mangga diaturanan dinten enjing tahun Anjing Senin Minggu Selasa. Senin malam Selasa mah aja deh. Tema untuk minggu depan apa? Emang enggak kayak Mangga pilih aya usul. Kalau bisa kalau bisa masalah silaturahmi, dibahas masalah silaturahmi ya, tentang pengertian silaturahmi dan isi-isi silaturahmi agar semua bisa mengerti, jangan sampai hanya bicara silaturahmi, pengertian dan isinya. Kalau bisa usulan diterima. Ya, insyaallah. pemateri nage saya nama ti ya di pilih bahas bade mangaji ade biaji pamna mangga nu rajin ka pangaosan dibagikeun deui mangga sae kurang sasarengan maksudnya gitu saya Mahaji Deden di mana biaji Dede Abang Bae Hakim mangga sae tim guring ngadukung urang sasarengan we silih bagikeun ilmu panginten silih simbeur Amin ya. kas saya tujuh turun mah aja deh Nuhun. Bahkan nanti mah Eka oge tiasa jadi narasumber psikologi nanti disandingkan dengan kajian agama kurang sasarengan gitu. Tapi narasumbernya bisa lebih dari satu lah dalam satu. Iya. Nuhun. Mangga bilih aya tambihan. Mas eta akan ditutup orang foto heula. Mangga Orang nyungkeun dibuka videona kanggo sadayana. Saya Wanai. Gimana Rahmat sadayana? Alhamdulillah saya. Jakarta kebanjiran? Kacahan? Kaharodoan? Alhamdulillah. Aman. Yuk kita foto bersama. Belum siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Atur nuhun Ahmad mangga. Alhamdulillah. Mari kita tutup
acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi